Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama nih ya? Udah lama. Lama sekali ya? Udah lama, berasa lama nggak live gitu ya. Betul sekali. Kita kembali live, kembali lagi apa yang season layar kaca. Sama persis dengan apa yang terjadi di Studio Tonight Show malam hari ini. Malam hari ini. Live! Apa kabarnya semua? Semoga semua masih dalam keadaan baik, sehat-sehat semua. Amin. Vaksin sudah mulai ramai ya? Ya, sudah mulai di apa? Ibu gua udah dua-duanya udah. Udah yang ya? kedua. Nyokap Iya. gue juga udah, bokap gue tinggal sekali lagi nih Iya. ya. Nah, ngomong-ngomong soal Kita kapan tapi? Ya, mudah-mudahan secepat. Lu kentut ya? Enggak. Orang ngomongin vaksin dikentut. Secepatnya. Iya, padahal kan kita yang di depan-depan begini ya. Kalau kita nggak Iya. divaksin, kalau kita sakit, siapa yang nyari duit buat TV ini ya? Iya. Iya nggak sih? Iya ya kan, kalau kru kan mungkin wah digantiin atau apa gitu. Kalau kita begini ya, gitu, Iya. ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, kita mah terima aja. Ya. Lagian kru-krunya udah hampir semua udah pernah kena. Enggak. Sekarang tapi kita kedatangan bintang tamu yang cantik nih. Tapi sebelumnya kita lihat dulu videonya seperti apa ya. Ini dia. So models, because every single of your post is your story. Udah sisanya aja, nggak seneng pun nggak apa-apa asal orang lain seneng. Kaki kamu bagus, Ranti. Show your legs. Coba lebih tegak tapi lebih. 5, 4, 3, 2, 1. Like I don't mind, I'm gonna stand strong, I can do this. Makanya gue ngambil posesnya itu di situ kayak I'm a strong person. Mungkin gue sendirian tapi one day I'm gonna make people see me beyond just the label gitu loh. Oh dia, mari kita panggilkan ini dia. 3 dari 5 besar INTM Indonesia Next Top Model. Yumi, Devina, dan Ranti. Waduh, ya. Kita duduknya di mana ya? Kita nggak ada bangku ya? Oh itu. Mau itu. berdua. Udah nggak Iya dikasih nggak bangku. nggak bisa berdua, jatuh nanti. Ini gimana? Kalian? Enggak, sini dong. Ditarik ke depan, ditarik ke depan. Kak, sabar. Maaf. Mungkin tadi tidak dipikirkan ketika nge-set. Menurut kalian- Hosted. Iya. Nggak enak ya? Apa berdiri ya? Kita ikut duduk berdiri bawah. aja ya? Udah gini aja gini ya. Tadi tidak dipikirkan kitanya di mana. Kita lupa tadi. Iya, emang kita nggak pernah dipikirin. Woi. Oke, Sabar. jadi Yumi dan Devina dan Ranti ini top 5 dari Indonesia's Next Top Model. Yang pasti top 5 suatu pencapaian yang luar biasa ya. Buat yang 1, 2, 3 siapa? 1-2-nya lagi mau final ini. Oh, gua nonton terus lagi NTM. Nah, lu tadi pasti nanya. Iya, ceritanya biar menetralisir aja. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Belum. Gimana Belum, setelah perjalanan yang melelahkan ya? Melelahkan dari mulai awal, mulai daftar, seiring berjalannya minggu per minggu dengan juri-juri yang begitu ya. Bagaimana perasaan kalian? Kita mulai dari Ranti dulu. Bener. Kalau dibilang melelahkan agak malu sama mereka soalnya aku comeback, Mas. Jadi aku udah sempat istirahat di rumah, terus balik lagi ke rumah karantina. Oh, oke, Tapi oke. maksudnya ngerasanya memang ternyata sepanjang itu acaranya dan sekompetitif itu karena sebelumnya belum pernah ikut kompetisi kan. Oh iya, Pas ini sampai kompetisi sana- pertama yang diikuti Yes. Ranti dalam seumur hidup. Bener. Kalau yang karantina panjang itu, yang ikut karantina iya ini Dan pertama. langsung 5 besar lagi. Iya. Yang selama karantina ada drama-drama seperti apa? Namanya suatu ini ya. Kenapa? Kayak langsung Yumi aja yang jawab, Yumi aja. yang jawab katanya. kenapa? Yumi. Dramanya sebenarnya real sih, cuman Iya. kan ya namanya Karena stres kali ya. iya sih kan ada yang kelaparan, ada yang stres, ada yang kecapean, ada yang diomelin. Itu campur aduk semua ya Iya. luapan-luapan itu yang tercapture di kamera ya. Iya agak rame soalnya emosinya di situ kan. Jadi kita agak suka kerusuhan, ujung-ujungnya berantem. Oh, dia berantem? Ada, katanya Sering. nonton. Nonton terus sih nggak pernah kelewatan sama sekali. Oh, berantem sama Mas Desta. Iya. Tapi Kalau kalau berantemnya saya kelewatan kebetulan lagi pas nggak nonton. iya, kalau Devina, ini kompetisi keberapa? Pernah ikutan kompetisi sebelumnya? Sebelumnya ini kompetisi ketiga sih karena udah pernah ngikut kompetisi sejenis di TV Oh, lama. iya. Curang lu emang. Di TV Dapat lama, masih TV cheatingan. tabung. TV lama. Kalau kan sekarang TV udah- konde. Iya, teman saya Iya. diem aja. Dia habis buang air soalnya bingung. Kalau Devina sendiri, ini kompetisi ketiga. Iya. Tapi pernah di 5 besar? Iya pernah sebelumnya pernah di 5 besar tapi tentu aja beda banget perasaannya Nah. sama
acara-acara sebelumnya. Bagaimana perasaannya bedanya Nah, kompetisi-kompetisi yang bedanya pernah apa diikuti? sama kompetisi-kompetisi yang sebelumnya kamu ikutin? Sebelumnya ini lebih pressure, ini lebih ya ditekan secara mental, batin, fisik, kejiwaan semua. Kalau ngomongin soal ditekan kejiwaan, apa sih yang paling maksudnya apa yang bikin kamu tertekan jiwanya apa? Karena kita di dalam kompetisi itu aku rasa selain di challenge untuk jadi model juga di challenge kekuatan mental. Karena seperti yang dibilang sama Kak Yumi sama Kak Ranti tadi, banyak banget drama-drama and it's all not setting. Paling berat apa buat kamu Devina? Paling berat? Paling berat berantem nih sama orang-orang ini nih. Sempet nih kalian berantem nih satu sama lain. Not Ajak asking aku for dong. drama ada. Yumi, yang karakternya off sama on cam berbeda siapa? Ada nggak sih peserta Jangan gitu yang lihat saya. di off cam karakternya gini, begitu kamera on, Beda langsung banget. berubah. Kebetulan ada orangnya di sini, mari kita tanyakan Oh. langsung. Halo. Bentar, oke. Emang dia kalau di depan gimana, kalau di belakang gimana? Yuk. Gimana ya? Kamu apa? Bingung. Saya Devina tuh aslinya lebih kayak gini. Tomboy. Iya, lebih laki dan kayak ya gini lah gitu. Tapi kalau misalnya pas di Anthem tuh tiba-tiba Ya dia jadi vokal banget, jadi kayak gitu. Padahal rasanya cuawan juga kayak kita gitu kan, bercanda juga. Ya, kalau Yumi aslinya coba tanya sama yang Ranti. Ranti. Off cam Aslinya sama on sama camnya nggak sama on cam? Sama, berisik juga. sama berisik emang gitu udah Emang adanya. gitu. lu temen gue apa bukan sih? Antara Ilen dan Gea, siapa yang kalian, ya menurut kalian pasti punya jagoan masing-masing Ya. lah ya. Dan selama kalian sudah karantina pasti udah mengenal banget sama dua orang ini juga. Siapa yang kira-kira, ya dari masing-masing dari Ranti, Masing-masing. kira-kira Ilen, lebih, apa Gea? chance-nya lebih besar siapa? Aku Ilen. Ilen. Kenapa? I think dia tuh kayak satu paket lengkap gitu. Oh. Dia bisa fashion. Takut bengkak? Apa? Paket lengkap. Paket lengkap. Enggak lagi ngapain takut bengkak. Perut saya masih sakit, Kristen, maaf ya. Terus. Iya, ya menurutku dia kayak bisa fashion, bisa komersil, dia juga kayak presentingnya oke. Maksudnya dia Oke. bisa jadi Whole apa package aja ya? gitu menurutku. Kalau Yumi. Kita nggak boleh bilang sebut diri sendiri lagi ya? Boleh, lu bebas. Juga Ya bebas kompetisinya juga tetap sih. ada loh keluar loh. Tapi yang Ilen. sudah lah, Yum. Ya udah, Ilen. Ilen juga. Ilen. Kenapa? Attitude-nya ada gitu buat kerja. Oh, jadi kalau Gea nggak ada attitude-nya? Menang Ilen. Lebih Ilen lebih ini attitude-nya. Kok gue berasa di... Oke, dan gimana menurut lo? Kalau aku pribadi, aku lebih dukung Kak Gea sih, karena aku tahu gimana perjuangannya dia dari nol banget. Ya dari sampai akhirnya jadi produser ya di ini. Beda. Beda. Makanya Tonight Lovers jangan lupa nonton Final Indonesia's Next Top Model Kamis dan Jumat ini jam 21.30 cuma di NET. Setelah ini kita masih akan ngobrol dengan para model ya. Yes. Dan jangan kemana-mana pasti tetap di Tonight Show. Sekarang ledom Tonight Show. Ngapain? Kan harusnya aku juga kayak yang jalan. Kenapa kamu bilang kecapean? Sekarang Model. ketiga wanita cantik ini kita akan mintai pendapatnya mereka. Apakah setuju atau tidak setuju dengan statement-statement yang akan Hesti dan Enzi berikan? Disetuju atau tidak setuju? Oke, kita langsung saja ya. Ranti, Hai, Yumi, guys. dan Devina. Jadi Anda ini kemana? Loh, kata lo ST sama Enzi. Ya, Iya, kita di sini. Ya lu di sini aja Kak, bareng. Gue cabut lagi. Dia ikut briefing nggak sini? Gue tadi kamar mandi lama. Ngapain Kak? 10 menit sebelum gue buang air. Udah tuh puas lo. urusan. Ya. Silakan, Oke. silakan ya. Kita akan mengajukan beberapa pernyataan. Kalian cuman angkat papan setuju atau tidak setuju. Sesimpel itu. Simpelnya tapi pastel. Oh, simple pasta. Oke, lanjut Tante Hesti pertama. Lempar terus nih. Setuju atau tidak setuju? Para model jadi standar kecantikan di kalangan wanita. Kita ganti aja pertanyaan itu ya. Kita ulang. Setuju atau tidak setuju? Ternyata nggak bagus Kak pertanyaannya menurut aku. Setuju atau tidak Om setuju? bisa dibimbing nggak Om adanya Om? Nih, setuju atau udah sama aja. Setuju atau tidak setuju? Model itu wajib menjaga pola makan.
Oke. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Wah, semua setuju. Setuju. Tapi Tapi semenjaga apa kalian, Rantik? se-ekstrim apa? Tergantung dia tahu badan dia kayak apa sih. Kalau Rantik sendiri? Kalau aku nggak jaga makan, emang udah begini. Tapi aku harus olahraga gitu. Jadi kayak emang Nanti takaran-takarannya makan harus apa tahu. aja kayaknya nggak bisa, maksudnya nggak bisa bertambah berat badan ya? Bisa. Nggak, soalnya ada kan yang begitu kan enak banget itu kayaknya Iya, makan apa Iya, aja. benar-benar. Berat badannya stabil terus. Kurang lebih kayak gitu. Oh, enak berarti. Model. Kalau Yumi? Badan model kayak Setuju. kertas HPS. Tapi menurut aku nggak cuma model, semua orang juga harus jaga Iya, pola maksud makan. aku tadi gitu. Iya. Tapi kamu pernah mengalami masa-masa kayak down gara-gara pekerjaan kamu model dan kamu harus menjaga pola makan atau Karena ngurusin badan gua sampai pernah dengar segitunya? model tuh saking ekstrimnya, ada yang rela cuma Bulimia, makan tisu oh. doang buat menjaga penampilan ketika dia Iya, Oh, iya? iya. Awah. Ada sih, tapi Itu kan di luar negeri. Aku kayaknya enggak deh, enggak nggak segitunya. pernah sampai Kebetulan badan aku dan pikiran aku tuh kalau misalnya kayaknya lo harus kurus sendiri gitu, nggak tahu kenapa. Nanti dia naik sendiri juga, jadi Enak juga ya orang-orang ini ya. bagiannya bagus. Tapi Devina? Oke, kalau Devina gimana? Ya aku setuju sih, karena ya bukan cuma model aja yang harus jaga pola makan. Menurut aku ya semua orang harus jaga pola makan karena ya itu ngaruh ke kesehatan gak Betul. sih? Iya sih. Enzi pertanyaan juga aneh sih Enzi. Tips, ya maaf deh Kak. Yaudah tips menjaga pola makan ala model nih dari Indonesian Next Top Model ini nih. Kalau dari aku, menurut aku ya yang pasti jangan terlalu banyak makan karbohidrat, jangan terlalu banyak makan oil, gorengan. Tuh, makannya tuh ya kalau bisa masak, Masak jadi masak sendiri. sendiri. Jauh Kalau lebih bisa sehat nyuci, ya. nyuci sendiri. aku jawabnya apa nih? Masak sendiri. Diam aja teman saya nih. Dia mules, Pak. Bager bagus kayaknya. Iya, emang kayak gitu. Ada tambahan mungkin dari teman-teman maksudnya yang biasa kalian lakukan biar badannya tuh bagus tapi tetap sehat gitu loh. Aku nyontek aja deh. Kalau aku kayaknya minum air putih sih. Air Itu putih jaga penting badan. banget. Hidrasi ya. Iya, semuanya penting. Next! Setuju atau tidak setuju? Menjadi model, karirnya akan terbatas di dunia modeling saja. Setuju atau tidak setuju? Bu. Kalau tidak setuju akan kemana? Berarti Dari Rara Devina tidak dulu. setuju. Kalau menurut aku sih seorang model bisa kemana aja karena banyak banget model yang akhirnya dia jadi aktor, jadi aktris, banyak juga yang jadi pengajar modeling. Iya. Kalau Ya, Devina maunya ke arah mana? Amin sih aku maunya acting. Oke. Jadi orang jahat. Enggak, kamu baik kok. Oh ya, syukurlah. Mukanya prota. Mukanya baik Kenapa ya. harus jadi orang jahat kalau bisa jadi orang baik? Enggak, ini kan cuma peran doang. Oh iya, sorry. Filosofis ya. Terbawa tuh. Kalau Yumi, Bisa modeling Yuk, tuh bisa kayak yuk. menurut aku mau membuka apa ya kayak Jalan. lowongan, ya membuka jalan. Tapi kalau mikir ini adalah salah satu bukaan jalannya atau bukan lahir gitu maksudnya. Enggak dong, Kenapa gue beda harus gini dong. ya? Iya juga sih Kak. bukaan jalannya iya, jadi kayak Iya. saya benar tuh kayak misalnya dia kan pengennya ke aktor aktris, tapi kan bisa jadi juga ke Acting. presenting. Makanya pas di NTM juga kita banyak kayak Semuanya dapat ya? Challenge-nya tuh nggak cuman Iya, literally foto doang. foto doang gitu. Yumi apa ininya? Goalsnya di kemudian hari? Apa dia menekuni modeling itu atau sama kayak Devina pengen ke acting? Aku masih tetap ke acting sih ujung-ujungnya, tapi Acting kayak juga pengen ya? presenting juga gimana? Oh, presenting. Boleh. Luna aja kan acting iya. Semua Luna. Semua dia Iya, mah. semua iya. Kalau Ranti, Aku bisa kemana aja sih, maksudnya sekarang pun aku nggak cuma modeling, aku juga lagi belajar styling. Dan lagi mau belajar acting juga, jadi kayak aku tidak menutup kemungkinan untuk Apapun bisa ya? kemana aja. Yes. Ayo Ji. Enzi baju pertanyaannya bagus nih next nih. Tulisan ini paling Bagus harus yang nih, ini terbaik. bagus. Dia itu Bagus pilih pertanyaan banget nih, bagus-bagus. Ji. Kok bisa orang kayak begitu ya? Makasih ya. Ya, sama-sama Ji. Kita ngarang sendiri Setuju dari saya. atau tidak setuju? Ini terakhir loh, Ji. Jadi harus bagus banget, pamungkas nih. Iya. Bambang. Style yang modis itu lebih penting daripada fisik yang cantik. Gimana? Gimana? Boleh, Kalau boleh. yang modis lebih penting daripada
fisik ya. Karena model-model itu terkenal dengan gayanya yang Iya. apa ya, punya ciri khasnya masing-masing Iya. gitu. Dan takaran kecantikan kan beda-beda. Iya, Jadi benar. gimana? Aku aja yang jawab. Coba, Pak. atau fisik. Bagus. Fisik Silakan atau dijawab. style. Satu, Di dua, sini 1, juga ya. 2, 3. Dengan Ma. fisik. Nggak apa-apa. Kamu punya pendirian Apa sendiri. sih tadi pertanyaannya, boleh ulang? Fashion yang modis lebih penting daripada fisik yang cantik. Daripada Oh, muka iya. cantik ya. Bener, ini bener. Oke, dari Yumi terlebih dahulu. Setuju, karena kalau fisik kan kayak gimana ya, cantik itu masih subjektif. Tapi kalau misalnya style itu ya udah cara gue menunjukkan gue nih, ini gue. I am what I am. Iya gitu. Ayam, ayam. Bener gak sih? Kayak Stallion Rambo. Gak ada yang tahu ya? Oke, next. Kayaknya aku ganti deh, boleh nggak? Loh, Dia lo boleh, ganti. boleh. Dia tadi tidak setuju. Nggak apa-apa. Biar agak beda dia. Tidak setuju. Kenapa? Emang harus coba. Karena ganti fisik. menurutku untuk seseorang punya karakter, seseorang punya taste atau kayak the way dia dress up, itu butuh fisik yang bagus juga. Karena biasanya kayak orang bisa aja capek pakai heels kemana-mana kan. Kalau misalkan dia capek, ya dia nggak bisa bagus dong pakainya. Kayak fisik tuh tetap penting menurutku. Over everything. Cukup menentukan ya. Oke, itu semua Oke. pendapat. Itu seperti kayak handphone dan casingnya. Iya, iya. Ya kan, casingnya bisa diganti apapun, tapi isinya tetap Yes. handphone itu sendiri. Iya, betul. Oke. Betul. Paham. Kalau Davina gimana? Aku setuju karena aku pernah di titik mau pergi jalan-jalan nih. Terus tiba-tiba karena aku cuma pakai kaos sama celana pendek, terus diliatin sama teman-teman semua, dia bener-bener diliatin dari atas sampai bawah. Ini mau jalan pakai kayak gini nih, ganti bajunya. Karena memang a lot of people dinilai dari gaya berpakaian. Kayak itu menunjukkan bahwa kita taking care of ourselves. Bagaimanapun bentukan kita, misalnya fisiknya, tapi kalau kita pakai baju yang bersih, yang rapi, at least kayak Emang ya. itu kamu pakai baju kotor waktu itu? Baju kotor tuh Sobek lagi begitu. Emang aku soalnya dulu secuek itu, Oke. secuek itu. tomboy banget lah. Urang. Oke, itu dia jawaban dari setuju tidak setuju dari mereka. Yumi, Ranti dan juga Devina, oke? Ternyata apa, kita ingatkan sekali lagi, jangan lupa tonton final Indonesia's Next Top Model hari Kamis dan Jumat ini jam 9:30 malam hanya di net ya. Iya. By the way, Chen, ada siapa lagi situ? Itu sebentar itu tuh, Desta, ada yang sedang melukis. Kayak gue pernah kenal nih orang nih. Pernah ada. Habisin jangan kemana-mana. Ya, terima Tetap kasih di- juga dulu buat Makasih ya, Ranti. teman-teman. Devina. Thank you. Anda ini masih mules ya? Iya. Nggak jadi. Oke, jangan kemana-mana. Tetap di Tonight Show. Coming up live, Gus Solepati. California girls were unforgettable. They see this out. I'm on a highway. Kembali lagi di Tonight Show dan di belakang saya Mas Gus Solepati sedang masih Di menggambar. samping. Iya, di samping nih. Dan kita bisa lihat ya, Mas Gus Solepati ini Dengan- betul-betul prokes kesehatannya mantep ya, Enggak, Pak. dia emang Maskernya. Enggak, dia emang tutup mata ininya. Keahliannya. Saya kira maskernya sama satu Bukan, muka. bukan. Ini keahliannya dia. Canda, Gus. Dia emang Oke. kayak gitu konsepnya dari Kita- dulu juga Iya. gitu. Ini Gus Solepati pernah ke Tonight Show. Pernah. Ini gambarnya Gus, mana ya? Ini nih gambar. Ini nih. Ini yang itu Gambar tuh. wanita ini. Ini Iya. ada 2019. Iya. Masih ada tanggalnya 2019. Dan Dan sekarang nampaknya juga memang tutup matanya sampai tutup kuping juga. Kayaknya dia nggak kedengeran kita ngomong apa ya kayaknya. Lagi konsentrasi. Oh, lagi konsentrasi. Oke. Nah, sorry. nanti kita akan tanya sesudah Gus Soleh menyelesaikan lukisannya, kita akan tanya siapa sosok yang Iya, iya. digambar. Nih kalau kita lihat ada 2 orang. Iya, Kelihatan banget dari mirip ya? pakaiannya dari masa lalu banget ini ya. betul. Iya, Tapi iya. katanya ini adalah orang yang Kita tanya, nanti kita tanya, Iya, kita iya. tanya. Bisa ditanya sekarang nggak, Gus? Dia belum bisa menjawab Karena karena belum beres menggambarnya. saya nggak tahu sih. Baiknya sambil menunggu menggambar kita baiknya mengisi kekosongan. Tapi ada di bawahnya itu ada Ada. gambar binatangnya. Iya, Kayak sejenis macan atau naga atau bukan, kayak itu bukan. babi deh, Kak. Jauh-jauh. Enggak sih, kayak ada taringnya gitu. Ini kucing. Bisa juga. Bukan, nanti kita tanya, nanti kita tanya, nanti kita tanya. Ya. Astagfirullahaladzim, Mas. Astagfirullahaladzim, apaan sih lu? Mas Desta, Mas. Apa sih orang udah apa-apain? Apa, Mas? Saya pulang dulu ya. Ya? Tangan saya. Belum dipijat nih, Mas. Dipijit? Pijitin. Ah, minta pijit bercanda aja Gus nih. Tangannya harus juga ini.
Tangannya Sorry, halus sorry. juga katanya gua. Salah Gus. Oke. Gus, udah Gus. Aduh. Sorry ya, jadi bercanda emang. Iya, Di situ, iya. Ini bener nih, serius nih. Apaan? Di pojok situ ada pocong tuh, mana pocong? Iya, Itu iya. itu emang Pocong ada mainan, pocong pocong. mainan. Itu pocong memang. Pocongan. Iya. Gua sobek topengnya nih. Oke Gus, Ya. boleh dibuka. Gue sobek ke topengnya, gue udah ngebayangin lagi. Mau dipegang dulu Gus? Oke. Onggus. Nggak usah. Ngapain dikasih geluduk? Dikasih geluduk segala lagi. Iya, ini dia Gus Solepati. Terima kasih dong itu Gus ya. Ini orangnya sangat menyenangkan sekali kalau ngobrol sama Buka beliau. jaketnya maksudnya. Dikasih petir tuh. Gus, boleh boleh diterangkan Gue dulu. serece itu. Boleh diterangkan dulu tadi kenapa bisa ada suara petir. Enggak, itu pemain keyboard kerjaan aja. Ini ada dua sosok katanya. Ini adalah yang digambar Gus Solepati adalah orang yang dekat, selalu dekat dengan Desta. Hah? Desta. Kok gua? Silakan Gus Kok diterangkan. dulu. Desta? Batu Gus, cabut. Batu-batu aja Gus. Ini dijawab serius apa bercanda? Serius, Itu Gus. seperti setan Gus. Iya. Apa face shield-nya dipakai lagi? Nggak usah. Gimana Gus? Ini benar penunggu saya. Sosok ini khodam. Khodam itu pendamping, Oh, pendamping. atau pembantu. Ya. Khodam ada yang namanya khodam leluhur, Iya. ada yang khodam keilmuan, dan khodam puasa atau tirakat. Ya. Jadi ini yang saya deteksi dari Mas Desta, ini memang khodam Sorry Gus ya. gratis ini. Iya. Nah, nanti bayar di belakang Gus. Dipotong dari honor ya Gus? Ketinggian. Ketinggian. Enggak, dia maksud aja. Bercanda Bercanda aja aja. Gus. Jadi, canda aja deh. Gue sobek masker lo nih. Canda aja deh. Gimana Gus? Kenapa bisa sosok ini dekat sama Desta gitu? Ya, saya ulangi lagi ya. Iya. Ya. Ini khodam leluhur dari Mas Desta. Terus ini khodam keilmuan. Aduh. Jadi seperti panglima ya, panglima atau zaman dulu itu kayak punggawa gitu ya, punggawa kerajaan. Ribet ya Gus ya pakai masker ya? Iya, ribet. Mau pakai face Mau pakai face shield ya? Bisa pakai face shield ya? Face shield. shield. Kalau enggak, ngomong Gus. Terus gitu. ini Kita nggak fokus. Macan. khodam yang suka datang sendiri. Kalau khodam leluhur biasanya dari keturunan. Oh, iya. Ini sosoknya Dia sosok yang baik kan Gus? baik, Kalau leluhur yang menjaga. yang menjaga, semua menjaga, cuman beda-beda khodam itu. Wah, ada yang dari leluhur, dari keturunan, Iya. ya. Terus ada yang dari keilmuan. Keilmuan Misal, apa, Gus? Keilmuan ya situ pernah bertapa di mana. Hah? Pernah nggak tuh? Desta ngaku. Tuh. Akhirnya kebongkar di sini. Gimana Gus? Jadi keilmuan, jadi mungkin Keilmuan. pernah ada yang nggak Lu apa ya? ngilmu katanya berarti Kak Saya Desta. ngilmu ya dok? Dok. Dok lagi. Ada mas, kaki gimana mas? Bercanda aja itu Ini ada. beneran ini, beneran. Tolongin. Mas Vincent. Gini. Oh enggak. Saya pulang aja. Gus, ini serius ya? Iya. Udah serius ini kan Instagram nih. Gus, kalau boleh tahu Gus ya, ini Gini deh, Enggak, Mas Gus, aku pengen tahu aja. jangan bercanda mulu. Gus, kalau boleh tahu ya, arah bercanda tadi kemana sih Gus? Ini bener. Oh, bener. Ada yang nyangkut, beneran. Itu. Kena kayu ini. Iya. Nakal. Gua bawa di penting nih. Gus, tapi ini dua-duanya sampai sekarang masih ada kah? Masih, justru itu kalau nggak masih terus gimana? Iya. Yang unik lagi, yang sekarang ini di belakang Mas Desta, Ini ada ini. itu ada sinar kayak rembulan ya, rembulan yang itu bersinar, itu akan insya Allah ya, suatu saat nanti Mas Desta akan sampai di situ. Amin. Artinya menyinari dari aura yang begitu dahsyat, begitu putih cemerlang. Sekarang belum. Sudah, Loh,
Tadi katanya menuju ke sana. Ya menuju ke sana sudah ada gambaran Kan seperti emang itu ada. udah berusia, udah berumur. Kan saya udah lumayan ya, budok. Iya. Dokter lagi. Lumayan maksudnya lumayan gimana? Nggak, maksudnya udah- Kesuksesan dan Sudah Kesuksesan. lumayan. Maksudnya umur segini apakah masih jauh nggak untuk mencapai ke sana? Tidak ada batas. Tidak ada batas. Dan umur pun tidak ada yang mengetahui kapanpun, dimanapun, pasti nanti akan sampai seperti itu. Oke. Umur ya, Oke. ketika orang duduk meninggal. Nah, kesuksesan itu seperti itu, sama. Kadang saling beriringan gitu, beriringan. Iya. Ini dari deteksi mata batin saya yang saya dapatkan ketika saya tadi Gambar. enggak berdoa lah di situlah. Berdoa ritual. Jadi khusus kalau untuk kayak Mas Desta. deteksi, maksudnya aura atau siapa yang ada di belakang kita nih Iya. butuh waktu beberapa saat untuk Ya, melihatnya. harus sesaat sih bisa ya. Ya. Cuman kalau lebih mateng lagi kita Gus. ada ritualnya. Coba Gus, ini 2 Gus. Coba, ini ada nggak tuh? Nih, ini ada nggak nih? Semua orang pasti ada. Nih Gus, Semua silakan Gus, orang. silakan Gus. Semua orang. Cocok Gus? Enggak. Ini maksudnya. Maksudnya cocok gimana? Bukan maksudnya di ini aja di apa di kira-kira dibaca. Dibaca. Ya. Coba yang jagain aku bentuknya gimana? Aku beda gini aja. Sekarang namanya siapa? Namaku Enzi Storia. Leo Boleh Farisa. pinjam tangannya? Ah, saja lah Gus, Gus. Pinjam mas, dikembalikan nanti mas. Iya. Tangan kanan, tangan Yang kiri. kanan, yang kanan. Nih lihat kodam apa lihat? Ini Gus, perjalanan Gus. hidup. Gus, sepatu saya hilang satu. Kita jangan bercanda terus. Itu di belakang. Di Mana? belakang. Nah itu tuh. Parah. Orang serius. Gue masih dendam sama yang tadi kaki itu. Terus silakan. Silakan. Ini jadi ini nggak ngeliat kodamnya, ini ngeliat perjalanan Ya, hidup ini aja. perjalanan hidup ya. Hmm. Jadi maaf agamanya apa? Saya Islam, Muslim. Kalau mas pinjam tangannya mas. Ini kan, ini huruf. Gus. Ya tajam-tajam ujung sepatu saya nggak Gus? Mas, ini sama kayak gini mas. Kebalik. Itu main dulu. Ujungnya mana tadi? Tadi lancip ujungnya. Ini Gus, lanjutin Gus. Lo bercanda mulu, ini romantis nih, pegang-pegangan terus nih. Gimana? Ya, ini ya. Ini kekuasaan dari Tuhan, Allah SWT. Tertulis di sini. Ini huruf apa? Yang bisa bahasa Arab. Alif, Terus lam, lam, Iya, lam, Allah. ha. Allah. Betul? Iya. Nah, Allah menggariskan seseorang pada garis tangannya. Seperti ini. Ada garis kehidupan, perjalanan hidup, kematian, Iya. rezeki, dan jodoh. Oh iya, pernah tahu tuh. Ini udah berjodoh kan? sudah. Ya udah, kelihatan. Dari Anget. Gus, Gus, tadi aku aja belum kelar. Nanti di rumah aja. Kan di rumah aja. Iya. Ini pakai sepatu Soalnya gua, kalau nggak di gue sini- selengkat nih orang nih. Semua orang tahu ya. Semua orang tahu. Kalau di sini, Mas Desta mohon maaf. Ya. Nggak ada gula kopinya, Mas. Oh, ada Di gula rumah kopi. bawa gula kopi. Iya. Tahu nggak gula kopi? Enggak. Gula sama kopi. gula sama kopi. Nah, sama air panas. air panas ini. Bikin kopi dong. Ini rahasianya saya, aku melihat ini sangat Nggak apa-apa Serem ya? Gus, dipegang aja Gus. Mungkin bisa diraba atau jangan. jangan. Tapi pengen kan Bukan Gus ya? mukrib. Enggak. Kenapa Gus? Aku dark banget nih Gus. Aku indie banget, edgy. Gus, kenapa ngatain aku Ya, gitu? kalau gue sudah nggak mau nyebutin berarti ya jangan. Ya, nggak Udah. apa-apa. Kalau Esti udah. gimana Gus? Esti Gus. Gus, ngeliat-liat lama-lama dia gini ntar. Ini auranya agak abu-abu ya. Waduh. Beda-beda ya. Tidak, Karena beda. orang habis Tidak dari ada pantai. yang dari terawangan, dari khotam. Ada yang dari perjalanan hidup tangan. Ada yang dari aura. Kalau Esti auranya kenapa Gus? Ini lagi sedih kayaknya. Enggak, dia bisa di pantai, jadi dia buka abu bagong aja dikit gitu. Nggak tahu bener sih, lagi jadi. Enggak. Gue happy banget. Happy banget. Gus, Gus bener Gus. Ya.
Bener gini, gue tahu. Maksudnya kan cerita SD juga cerita di belakang. Jangan so tahu. Tapi Ternyata iya sih bener, kemarin waktu lagi liburan di Bali. Wah, Gue diajak ngobrol nggak sih? Boleh ya? Mas, jangan dibakar sepatuku ya. Iya, sepatu terus ini. Ini tadi sobek, Mas. Kenapa? Tak lem aja. Oh, Jadi ini bukan cakep-cakep tuh. iya. Kira-kira kita Ini membuang biasa berapa menit waktu observasi, kita nih ya? Observasi ke gunung-gunung, ke alas-alas, cari hantu. Akhirnya Sobek. saya jadi korban. pernah diadu sama Agus Net nggak, Gus? Baiklah, setelah ini kita akan masih bersama Gus. Gus yang ini ya, dan ada pemburu hantu. Iya. Tuh, Serius? ada. Ih, jangan kemana-mana dong, tetap di Tonight Show. Selain Gus Solepati telah bergabung juga bersama kita yang dulunya tim pemburu hantu. Ini dia Bang Ridwan. Assalamualaikum Bang Ridwan. Bang Ridwan, dulu pemburu hantu. Sekarang masih nggak? Sekarang masih cuman beda nama. Loh, kok beda nama maksudnya? Sekarang Ghostbuster. Forum Pemburu Alam Gaib Indonesia. Forum. Pemburu Alam Gaib Indonesia. Ketua umum dan pendirinya saya. Oh, oke, Jadi oke. pengganti dari pemburu hantu yang dahulu. Kita lihat dulu ya, ada kompilasi video Ya. Bang Ridwan ya, Nih. waktu memburu hantu ini dia nih. Bahkan kita akan melakukan ritual-ritual awalan ini. Nah, berarti sudah banyak nih jinnya dalam sini. Ada 3. Oh, ada 3. Terus nanti jin setelah masuk botol kemanain, Bang? Kita buang ke kali atau dikubur. Oke, itu dia. Itu pernah ada penampakannya nggak sih, Bang Ridwan? Ya. Kalau pada saat kita syuting dulu, kita memakai bintang tamu artis. Lalu bintang tamu lagi penonton. Dan lalu kalau kita ini ada anak indigo atau apa gitu ya, atau dia peka, itu bisa melihat dan bisa merasakan, begitu. Dan pernah ada satu riwayat, suatu ketika kita bersihkan satu rumah di daerah Tangerang. Tiba-tiba kru dari LaTV itu dulu, itu ketinggalan satu botol. Oh, yang udah ditangkap itu? Yang udah ditangkap. Nah, akhirnya besok paginya pembantu itu nggak tahu main buka aja. Main buang buka. Keluar Akhirnya lagi itu jinnya? Kesurupan pembantunya. Oh, gara-gara buka botol. Iya, Saya jadi juga pernah buka botol, tapi nggak kesurupan sih. mabok ya. Bukan. Dia mabok tuh. Taruh. Nongkrong di- Bang Ridwan, ini. Bang Ridwan bisa ngebacain orang ya? Iya, iya. Oh, ini baca Iya, nih. Wah, gawat. buka botolnya geleng-geleng. Tapi, Gus Soleh, maaf, Gus. Sepatu ini beli di mana sih, Gus? Kalau Satu lagi. Enggak, tapi Gus, kalau Gus sendiri bisa melihat juga kan? Barengan dulu nih. Insya Allah Oh, ini ya. pernah barengan sama Bang Ridwan? Satu tim ketika sekitar tahun berapa, Bang? 2003 sampai 2007. Iya. Setahun doang? Tapi Gus Solepati duluan. Jadi yang pencetus film pemburu hantu ini PT Grageti Production House dengan Pak Hari Rimak almarhum, dengan Ustadz Haji Hidayatullah, terus Gus Solepati, terus Syarif. Ustadz Syarif, terus Mas Agung dan Mas Ali Rahman. Tahu, ini Itu. sebetulnya tujuannya apa sih sebetulnya, Bang Ridwan? Tujuannya film ini dulu banyak tontonan menjadi tuntunan, banyak kebaikannya daripada mudorotnya. Kenapa? Sehari itu 1000 fax yang masuk ke dalam manajemen. 1000 fax itu dipilih mana yang gangguannya berat atau apa, dan didatangilah oleh manajemen, ditanya bagaimana, lalu kita yang tim pada hari ini siapa nih yang bermain. Itu dikasih lihat TV-nya dulu. Kita suruh menerawang. Sama nggak dengan apa yang terjadi di kenyataan rumah itu. Jadi gangguan jin itu, jin fasik itu bisa merusak ke fisik,
ke usaha atau ke rumah tangga. Nah, pada saat itu salah satu klien yang terkena gangguan jin sehingga dia sakit dan pernah penampakan juga di rumahnya itu, dan kita bantu. Jadi kalau peribahasa kata saya 3P, pembersihan, pengobatan dan pemagaran. Itu ditangkap sekarang ya. atau dihilangkan sih? Pemagaran. Bang Ridwan, ditangkap atau cuma diusir aja? Kita tangkap. Terus taruh di mana Bang Ridwan? Yaitu di botol. Ya kalau kita nggak mau masukin botol, kita buang bisa. Ya, kita usir. Logikanya kayak gini, mungkin saya jabarkan ya. Iya. Inna syaitona yajri min ibni Adam majarodam. Sesungguhnya setan masuk atau menjalar ke dalam tubuh manusia melalui pembuluh darah. Nah, pembuluh darah kecil aja bisa masuk. Iya. Apalagi botol yang botolnya segini. Lubangnya segimana Mas? Iya, Segini kan? Heeh. Apalagi segini gitu loh. Iya. Itu logika aja kan. Kecil pembuluh darah bisa masuk, apalagi botol yang Lagi botol. Botol kecap aja bisa tuh. Nah. Dan ada satu hadis bahwa kita membuat satu buku pemburuan itu dalam tinjauan syariat Islam. Jadi kita ada 54 dari Al-Quran dan hadis-hadis. Tapi ini Bang Ridwan, ini ada satu orang nih, ada gangguan katanya di rumahnya. Kita akan menghubungi seorang tonight lovers nih. Halo, selamat malam. Kita video call nanti. Boleh? Halo Novita. Iya, Nah Novita ini kata ada gangguan apa di rumahnya? ada banyak sih, lumayan. Novita di rumahnya di daerah mana? Di Kalimalang. Kalimalang. Apa yang paling mengganggu apa Nov? Biasanya sih suara detik dulu ya, sama pernah melihat sosok, jadi itu kayak kepalanya kepala kerbau, ada tanduknya, matanya merah, terus berbulu hitam pekat gitu. Ada kerbau merah, itu bukan Kepala kerbau. Kepala kerbau. kepala kerbau. Novita yang merasa terganggu atau ditampakkan Novita doang, apa sekeluarga juga yang lain-lain juga sempat diganggu? Saya, adik saya, sama beberapa keluarga sih. Kayak tante, bude gitu pernah dilihat Coba, diganggu. mungkin di ruangan mana Nov yang paling sering nampak? Ada gangguan kakek-kakeknya nggak? Pernah melihat kakek-kakeknya nggak? Atau ada yang ganggu kakek-kakek? Berupa kakek-kakek? Bukan, jadi dia kepalanya kepala kerbau. Ya. Terus dia Selain hitam itu ada pekat. nggak? Selain itu? Paling lewat mimpi, tapi waktu itu sempat sepupu ngeliat, cuman dia nggak mau ngomong. Terus saya mimpi, terus saya bilang ciri-cirinya kayak gini atau enggak gitu kan. Coba Terus, ruangannya, iya benar, ruangannya mana Nov? Ruangannya seperti apa? Yang banyak. Coba sambil jalan deh. Ini saya kan 3 lantai nih rumah nih. Saya lagi di lantai 2. Nah, kamar paling atas tuh cuma ada 1 kamar doang. Nih di sini cuman saya nggak berani naik ke atas lagi karena kan tangganya tangga kayu udah rapuh. Terus jeblos di atasnya kan. Cuman di sini nih ke atas sini saya nggak berani sih. Saya nggak. Udah lama saya nggak situ. Sempat waktu itu siang-siang saya ke atas sendiri, cuma sampai tengah sini. Saya langsung hawanya tuh langsung nggak enak gitu, langsung beda. Nop, kalau boleh tahu kenapa tangganya dicat biru, Nop? Nggak usah ditanyain ngapain sih lu. Silakan Abang Ridwan atau Gus Solepati mau nanya ke Novita. Ya. Kerbau, kepala kerbau katanya. Itu memang satu gaib, jin fasik yang tidak baik, ya, yang memang sudah lama berada di tempat itu. Ya. Dan kalau sampai sudah mengganggu seperti itu sudah kurang ajar istilahnya jinnya. Jin fasiknya itu udah kurang ajar itu. Dan itu harus dibersihkan, jangan sampai nanti mengganggu ke fisik, ya, ke rumah tangga atau ke usaha dan lain-lain. Ya, kalau sampai seperti itu udah jin fasik yang nggak baik, ya, berbentuk seperti itu dan masih banyak lagi sebetulnya tuh. Di atas itu masih ada lagi sebenarnya. Mungkin Gus Solepati menambahkan. Di tangga itu ada apa sih emang, Gus? Kalau saya lihat dari mata batin ya, di tangga itu ada sosok kunti ya, rambutnya panjang banget, dan di samping dia selalu membawa sesuatu. Ternyata saya telusuri itu siluman dan wajahnya berbentuk kepala kerbau. Nah, kalau indikasinya ini memang benar Bang Haji Ridwan tadi ini udah lama ya, tapi indikasi yang akhir-akhir ini ada kiriman
kiriman orang yang syirik kepada keluarga. Pernah mungkin Atau dari e-commerce? Enggak ya? Kiriman? Vincent ah. Enggak ya, oke. Online kali? Dari pos ya mungkin juga. Gus, sekarang bisa nggak sih Gus cara online gini dari video call gitu baru ituan? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Bisa. Oh, jadi Insya ilmu Allah ini bisa. juga Ini terjadi pada Jadi saat nggak ada ruang, pembukaan nggak ada judul batas, seperti nggak ada ini. waktu. Gitu. jadi mengikuti kemajuan teknologi juga ya Gus ya. Ya, sekarang aja hantu pada tahu loh. Main HP, matiin TV, terus pokoknya teknologi dia ngerti. Ngerti ya? Ngerti. Instagram. Iya. Ngerti gitu. Coba mungkin Nov bisa liatin bagian tangganya aja nggak? Supaya lebih jelas. Kok jadi gelap sih lampu kamu? Ya, di sini cahayaannya emang Awas. lampunya Jedot. Nanti kamu jeblos loh. Itu udah lapuk ya? Pernah Nih ya, merasakan sakit? kalau saya Coba tanya. ini Dari gangguan yang sebelah tangga sebelah ujung ya, itu masih ada residual energinya yang tertangkap di sini nih. Getarannya masih terasa. Mbak Novi, saya boleh tanya, pernah nggak bersentuhan di situ dengan sosok-sosok astral yang sering lewat dan naik tangga? Kalau saya sih enggak, cuma ngerasanya tuh gitu. Kalau saya tuh ngerasanya tuh apa namanya? Aura. Saya ngerasa kalau memang di situ tuh ada perempuan gitu. Cuman saya nggak ngeliat sosok. Cuman saya di dalam hati ngerasa ini ada perempuan gitu loh. Iya. Jadi sering kali saya sih waktu itu malam-malam dengar suara ketawa. Cuman kan saya nggak ngeh itu apa gitu. Saya pikir orang ketawa malam-malam perempuan. Cuman kok di atas jam 1 gitu. Terus saya pernah dengar suara raungan harimau juga. Dia kayak mengaum gitu. Oh, berarti. Tapi kamu cuma merasakan, Novi, Ya. kamu cuma merasakan ada kehadiran perempuan, tapi kamu nggak pernah lihat gitu ya? Enggak sih, alhamdulillah. Tapi kalau yang kerbau itu jelas saya lihat nyata gitu. Tapi udah pernah dengar auman harimau ya? Udah, itu laki-laki. Saya dengar itu sekitar jam 3 pagi. Itu yang saya bilang tadi, kakek-kakek tadi. Mungkin kerbaunya udah dimakan sama harimau tadi, enggak ya? Itu yang tadi saya bilang tadi, Bu, Mbak siapa? Novita. Mbak Novita, yang harimau itu, yang pegangan yang saya bilang kakek-kakek tadi. Ya, kakek-kakek yang menyerupai harimau itu. Itu, hodamnya lah, istilahnya seperti itu. Pernah sakit nggak? Mbak Novita. Mbak Novita pernah merasakan badan gak enak atau bagaimana nggak kalau dekat-dekat situ? Atau berapa hari yang lalu atau kapan itu? Badannya nggak enak gitu? Enggak sih, Enggak. saya kan dulu sempet sih pernah pengobatan juga, cuman saya sempat diobatin, terus sempat dibersihin rumahnya gitu, memang ada yang jelek katanya di sini gitu kan, ada yang kirim gitu, cuman saya udah gitu kan. Ya udah, Iya, berarti pernah merasakan gitu ya. Ya benar kata Gus Soleh Pati tadi ada kiriman, ada ini sehingga sudah diobati gitu kan. Pokoknya kalau Novita kalau badannya nggak enak gimana-gimana swab dulu, mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Ya mudah-mudahan ya. Iya kan. Bisa dihilangin Gus ya? Bisa. Iya, bisa. Ya, oke. Tapi kita waktunya udah habis nih Gus. Ya, Nanti nggak apa-apa. lanjutkan Kita off transfer air aja doa. ya. Doa itu nggak ada ruang, nggak ada batas, nggak ada waktu. Betul sekali, Gus. Langsung bisa masuk. Silakan, Gus Soleh. Duit Thank aja you, bisa Novi. transfer bisa. Siap. Thank Oke. you Bang Ridwan. Bang Ridwan terima kasih. Gus Ya. Soleh Pati juga terima kasih. Ya sekali lagi setiap Selasa ya kita begini ya, serem-sereman ya nggak sih? Kalau takut jangan ditonton, kalau nggak takut ditonton. Terima kasih Boy On Music. Saya pamit. Terima kasih all crew. Selamat malam.